Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nes Trisna Meliani SMMCAT. Saya salah satu dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesional Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Baik, video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi tahun 2025. Adapun deskripsi dari mata kuliah stase keperawatan medikal bedah merupakan pengalaman belajar klinik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep dan teori keperawatan medikal bedah. Di mana ini pada tatanan nyata, fokus ini berfokus dalam memberikan asuhan keperawatan holistik kepada klien dewasa yang mengalami kesehatan akut, kronis, dan kondisi kritis yang lazim terjadi, serta manajemen perawatan perioperatif. Proses pembelajaran ini merupakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, keterampilan psikomotor, dan soft skill atau komunikasi, kolaborasi, dan profesionalisme. Adapun capaian pembelajaran dari prodi yaitu menunjukkan sikap bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian, mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan berkesinambungan pada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek biopsikososiokultural dan spiritual. Kemudian, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan pada kode etik profesi. Kemudian menguasai konsep kritis ilmu keperawatan dasar dan keperawatan klinik secara mendalam sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan. Adapun capaian mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam melakukan asuhan keperawatan pada sistem pernapasan. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem kardiologi. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem pencernaan. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem neurologi. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem muskuloskeletal. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem integumen. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem pendengaran. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem hematologi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem endokrin. Adapun metode pembelajarannya yaitu yang pertama terdiri dari demonstrasi, kemudian yang kedua ada role play atau simulation, kemudian yang ketiga ada bedside teaching, kemudian yang keempat ada case study, kemudian ada problem based learning, kemudian presentasi, dan pre-post conference. Untuk metode evaluasi dalam pembelajaran itu terdiri dari logbook, penilaian logbook, kemudian direct observational of procedure skill, kemudian case test atau uji kasus, kemudian ada OSCE, kasus lengkap, presentasi kasus, dan portofolio. Untuk metode penilaiannya itu sendiri dan pembobotannya terdiri dari knowledge 10%, kemudian skillnya itu 20%, kemudian efektifnya itu 30%, dan ujian akhir stase sebanyak 40%. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran di stase keperawatan medikal bedah pada pendidikan profesi nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, baik ya, luar biasa ya. Baik, hari ini kita pertemuan di keperawatan medikal bedah. Oke, di mana pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang
pengkajian sederhana ya, asesmen sederhana. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang pemeriksaan fisik. Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, untuk materi hari ini yaitu asuhan keperawatan pada sistem pernapasan. Kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengkajian. Pengkajian itu banyak ya, banyak poin-poinnya. Namun untuk hari ini kita membahas tentang pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan. Sebelum kita lanjut, Ibu mau menjelaskan sedikit introduction-nya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah stase keperawatan medikal bedah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam memenuhi asuhan keperawatan pada sistem pernapasan. Kemudian indikator pembelajaran yang pertama, di mana menunjukkan sikap bertanggung gugat terhadap praktik profesionalisme meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan pada individu, keluarga dan kelompok, baik sehat maupun sakit, dengan tetap memperhatikan aspek biopsiko-sosio-kultural dan spiritual. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan kode etik profesi. Kemudian yang terakhir, menguasai konsep teoritis ilmu keperawatan dasar dan keperawatan klinik secara mendalam sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan. Materi pokok pada stase keperawatan medikal bedah ini ada beberapa sistem, ada 10 sistem yang harus kita jalani ya. Yang pertama ada asuhan keperawatan pada sistem pernapasan, di mana itu adalah stase yang mulai kita pelajari dari minggu kemarin ya. Kemudian ada asuhan keperawatan pada sistem kardiologi, jantung. Kemudian asuhan keperawatan pada sistem pencernaan, asuhan keperawatan pada sistem neurologi saraf, asuhan keperawatan pada sistem perkemihan, asuhan keperawatan pada sistem muskuloskeletal, asuhan keperawatan pada sistem integumen, asuhan keperawatan pada sistem gangguan pendengaran, asuhan keperawatan pada sistem hematologi, asuhan keperawatan pada sistem endokrin. Oke, sebelumnya baru kita masuk ke pemeriksaan fisik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pemeriksaan fisik? Ya, Sardila? Apa itu pemeriksaan fisik, Sardila? Oke, benar ya. Pemeriksaan fisik itu adalah prosedur. Kita bisa menilai, mendiagnosa pasien ketika kita melakukan pemeriksaan awal atau pemeriksaan fisik ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu mau mengulas sedikit pertemuan kita sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya itu kita melakukan pengkajian singkat. Kalau pengkajian singkat itu terdiri dari apa aja? Ada apa aja yang pertama? Sebelum kita masuk ke pemeriksaan fisik ada? Biodata disitulah nama pasien, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan ya, itu adalah biodata. Setelah biodata apa lagi? Biodata itu terdiri dari pertama, terus apa lagi? Oke, terus oke, itu adalah riwayat keperawatan. Oke, selanjutnya ada apa lagi yang ketiga? Pengkajian biologis. Kalau pengkajian biologis terdiri apa aja? Oke, terus? Aktivitas dan istirahat. Terus? Eliminasi urin ya. Jadi artinya urin juga harus dilihat, diperiksa. Terus apa lagi? Sehat. Oke, terus? Personal hygiene-nya. Terus apa lagi? Istirahat dan tidur. Terus ada lagi? Cairan. Oke. Karbon dioksida, oksigen dan karbon dioksida. Terus apa lagi? Kardiovaskular. Selanjutnya? Seksualitas. Ada lagi? Udah ya? Berarti ada beberapa poin
Itu yang sebelumnya kita pelajari. Nah, itu semua kita kaji. Kata orang kalau di pemeriksaan asesmen itu poin-poin penting untuk mendapatkan data. Kalau itu tidak kita kaji, sulitlah kita untuk menegakkan diagnosa, nggak dapat data-datanya. Makanya itu adalah asesmen poin penting yang paling penting sebagai seorang perawat. Kalau pinter asesmennya berarti dapat masalah, ketemulah masalah sama pasiennya. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan. Oke, sesuai dengan yang dikatakan Sardila tadi, apa itu pemeriksaan fisik? Kalau pemeriksaan fisik itu adalah prosedur medis, di mana ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang secara langsung. Pemeriksaan ini melibatkan pengamatan. Pengamatan itu melihat ya, inspeksi, kemudian meraba, itu palpasi, kemudian pengetukan, perkusi, kemudian pendengaran, auskultasi. Apapun itu yang namanya pemeriksaan fisik itu wajib 4 langkah ini dilakukan untuk mengetahui, untuk mendiagnosa masalah yang terjadi pada pasien. Tujuannya apa? Artinya kalau kita sudah dapat, berarti kita tahu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tanda-tanda dari suatu penyakit, sehingga kita sebagai perawat bisa berkolaborasi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk selanjutnya. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, ini adalah metode pemeriksaan fisik. Nah, kalau kita lihat inspeksi, melihat ya, kemudian palpasi, diraba ya, diraba. Kemudian ini bukan hanya di sini, tetapi kalau di bagian toraks semua bisa diraba ya. Kemudian perkusi, diketuk. Perkusi ketuk itu bisa di bagian rongga dada juga, di abdomen juga bisa ya. Kemudian auskultasi biasanya bisa kita lakukan di dada juga bisa untuk mendengar bunyi jantung, bunyi paru dan bising usus abdomen ya, Tiara. Oke. Sudah paham ya untuk tahap-tahapnya. Nah, sebelum kita masuk ke pemeriksaan rongga dada, ada namanya pemeriksaan head to toe, kepala sampai ke kaki. Nah, kalau kita bahas head to toe berarti dari kepala dulu. Apa yang dilihat di kepala? Nah, inspeksinya dulu ya, melihat oh kepalanya simetris atau enggak, ada lesi atau enggak, gimana kebersihan rambutnya, gimana adakah kotoran di rambut. Sudah kepala baru ke wajah, matanya gimana, simetris kiri dan kanan atau ada yang tidak simetris. Kemudian hidungnya lagi, lihat kalau di mata banyak ya, skleranya gimana ya, kemudian pupilnya bagaimana. Nah, kemudian masuk ke hidung, lihat apakah ada polip, apakah ada kelainan-kelainan sinus, apalagi kalau di hidung dilihat semua kondisi, inspeksi ya. Kemudian di mulut ini ada gigi ya, gigi juga diperhatikan, ada karies gigi, ada kotoran, bagaimana, itu semua dikaji dalam pengkajian. Setelah itu ke leher, apa yang diperiksa? Ada kelenjar, pembesaran kelenjaran, getah bening, atau apalagi tiroid. Ya, tiroid juga berkaitan di sini ya. Itu semua diperiksa, dilakukan perabaan, inspeksi dan palpasi. Kalau di mata kan nggak mungkin kalian palpasi, hanya inspeksi. Tetapi ada poin-poin sendiri yang bisa kita lakukan untuk palpasi atau perkusi. Kalau leher bisa diperkusi. Jadi sesuaikan inspeksi, palpasi untuk melihat. Setelah itu masuklah ke rongga toraks. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita membahas tentang pemeriksaan fisik pada sistem pernapasan. Nah, kalau di sistem pernapasan banyak ya yang harus kita kaji. Sebelum kita masuk ke pemeriksaannya, kalian harus tahu dulu apa sih pemeriksaan fisik pernapasan. Pemeriksaan fisik pernapasan ini adalah serangkaian prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai fungsi dan kondisi sistem pernapasan seseorang. Intinya fokusnya ke pernapasan. Karena di rongga dada itu banyak ya, ada jantung, tapi kita fokus ke menilai pernapasan seseorang. Ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelainan atau masalah pada sistem pernapasan seperti kesulitan bernapas, suara napasnya tidak normal atau abnormal ya, kemudian atau kelainan pada bentuk dada. Oke. Kemudian kita masuk nih ke
inspeksi. Kalau inspeksi torak itu ada anterior dan posterior. Kalau anterior itu di bagian depan. Kalau posterior di bagian belakang. Artinya kita harus melihat sisi kiri dan kanan. Kalau dilihat di depan berarti anterior. Perhatikanlah gerakan respirasi. Lihat dadanya kanan dan kiri ya. Lihat simetris nggak? Atau ada yang tertinggal? Napasnya naik sama nggak serempak? Atau ada satu yang tertinggal, satu yang naik? Itu ada tuh masalahnya nanti ya. Kalian bakal ketemu ketika kalian praktek di rumah sakit. Kemudian ada nggak kesulitan bernapas? Gitu, cuping hidung, ya dilihat. Kayaknya sesak banget nih pasiennya, ya. Kemudian adanya retraksi yang terlihat pada otot-otot interkortalis, kelainan, ya. Kemudian yang kedua bagian posterior di belakang. Pasien diminta untuk berkaca pinggang dan pemeriksa menghadapi punggung pasien. Ya, nanti kita coba ya. Pemeriksaan punggung pasien ini perhatikan irama amplitude. Biasanya pasien harus menyebut huruf 7. Itu kan getaran terasa. Kalau berbeda berarti getarannya nggak pas, amplitudenya nggak pas ya. Kemudian lihat juga kesimetrisan punggung kiri dan kanan. Kadang ada yang nggak simetris kan, ada yang bengkak sebelah atau merah. Nah, itu juga diperhatikan. Oke? Untuk inspeksi dada, paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, sembari aja ya. Kita saling, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan. Kemudian kita masuk ke palpasi. Palpasi tadi apa? Kalau inspeksi pengamatan melihat, palpasi apa? Meraba. Jadi apa yang kita raba? Kalau di toraks? Ya, CS-CS-nya ya, kita raba. Kita lakukan lengkungan tangan. Di kedua, dekat paru-paru ya. Kita menempelkan pada bagian punggung boleh. Kemudian bagian depan boleh. Artinya kita memeriksa seperti ini, diraba. Dilihat di bagian-bagian tulang ICS-nya itu apakah ada pembengkakan ataukah ada kelainan tulang, itu pasti bakal terasa ya, diperiksa. Dilihat semua. Sampai ke punggung pasien boleh dilakukan pergerakan. Itu untuk menentukan seperti adanya nyeri, boleh. Terus apa lagi? Kelainan tulang, ya. Misalnya tulangnya bergeser, tidak simetris, itu semua bisa kita raba. Adanya pembengkakan lebih terasa. Oke, ini palpasi, ya. Kemudian ada perkusi. Cara mengetuknya seperti apa? Itu ada fleximeter dan flexor. Kita mengetuknya seperti tek-tek, nih. Boleh gini, boleh gini, disesuaikan. Diketuk ya. Misalnya diketuk seperti ini, izin ya Dek. Tuh. Kita boleh mengetuk di bagian seluruh lambung paru untuk menentukan apakah ada bunyi. Nah, kalau normalnya seperti apa? Kalau jantung lup-lup ya. Kalau bunyi jantungnya, kalau bunyi perkusinya dia sonor ya, tidak artinya diketuk, berarti tidak ada masalah di dalam perkusi. Biasanya kalau pasien-pasien yang batu atau sekretnya banyak itu pasti ada masalah pada saat dilakukan perkusi. Cara pengetukannya juga sama aja, mau di depan, anterior ataupun posterior, sama-sama kita lakukan pengetukan untuk menentukan bunyi dari ketukan itu sendiri. Oke? Kemudian kita lanjut ke kalau perkusi gerakan diafragma itu adalah perkusi pada garis skapula ke bawah setinggi 8 cm sampai bunyi perkusi itu berubah dari resonan menjadi redup di bawah diafragma. Itu kalau pemeriksaan pada diafragma. Kalau perkusi paru posteral itu perkusi di bawah sampai dengan bagian basal masing-masing. Di sini, seluruh sini, bagian masing-masing paru. Dia akan berpindah dari satu sisi ke lain untuk membandingkan bunyi perkusi segmen paru yang simetris. Jadi diketuk, dibandingkan ini sama nggak sama kiri dan kanan. Kadang ada perbedaan kalau tidak normal ya, tapi kalau normal pasti bunyinya akan tetap sama. Kemudian perkusi paru lateral, pasien diminta untuk mengangkat tangan ya seperti ini, tangan setinggi ketiak di atas kepala agar dinding dada lateral lebih terlihat. Kalau kita angkat tangan, dinding dada itu akan lebih terlihat simetris kiri dan kanan. Kadang begini kan ada yang condong. Nah kalau diangkat itu sama
dia akan lebih jelas terlihat jelas untuk dilakukan pemeriksaan perkusi dari setinggi aksila sampai ke diafragma. Ya, aksila sampai ke diafragma. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Kemudian yang terakhir adalah auskultasi. Auskultasi itu apa? Mendengar. Dilakukanlah mendengar. Kalau biasa kita menggunakan stetoskop. Kalau stetoskop itu banyak gunanya ya. Untuk apa saja banyak tuh. Untuk jantung dan paru bisa kita periksakan. Untuk bising usus, makanya untuk auskultasi wajib menggunakan stetoskop. Bisa nggak kita dengar sendiri aja? Untuk auskultasi nggak bisa ya, harus menggunakan alat bantu. Kalau inspeksi tadi bisa pakai dengan pengamatan, kalau palpasi dengan perabaan, perkusi dengan ketukan, kalau auskultasi wajib dengan menggunakan alat bantu stetoskop. Sudah paham kan bagaimana menggunakan stetoskop? Sudah. Jadi kalau kita menggunakan auskultasi, berarti kita berada, kalau auskultasi anterior berarti berada di depan pasien. Kita berada di depan pasien, melakukanlah mendengar bunyi napas, diperiksakan, dilakukan pemeriksaannya. Nanti kita lihat. Kemudian kalau auskultasi lateral itu di samping pasien ya. Ini dilakukan untuk mengetahui masing-masing hematoraks lateral. Kalau ada kelainan ya. Kemudian letakkanlah stetoskop di sebagian lapang paru. Dilakukan. Kemudian auskultasi pada posterior itu di bagian punggung. Boleh kita lakukan juga stetoskopnya di punggung untuk mendengar. Biasanya ada amplitude juga, kelainan-kelainan pada punggung pasien. Ya, itu adalah auskultasi. Bagaimana sih urutan pemeriksaan dada berdasarkan posisi kita? Kalau kita inspeksi, berarti kita harus berhadapan dengan pasien. Inspeksi dinding pada anterior depan. Bisa nggak kita anterior, kita ngadap belakang pasiennya? Nggak bisa kan? Posisikan sesuai dengan posisi pasien. Kalau anterior berarti pasien harus menghadap ke depan. Ya, tuh inspeksi dinding dada harus bersifat anterior. Kemudian menghadap punggung pasien. Ini kalau posterior. Inspeksilah gerakan pernapasan. Ya, lihat pernapasannya bergerak. Kan nampak tuh. Kemudian hitung pernapasannya, ya. Kemudian inspeksilah dan palpasilah ada kelainan-kelainan nggak di belakang ya, di belakang di punggung. Kemudian perkusi angulus, costovertebralisnya, kemudian palpasi gerakan pernapasannya, kemudian perkusi pergerakan diafragma, kemudian perkusi paru bagian posterior dan auskultasi paru. Jadi diketuk. Kalau sudah di bagian ke belakang, lakukanlah sekaligus. Jangan pasiennya berbolak-balik. Kalau sudah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi sekalian di belakang. Kalau sudah depan sudah selesai, langsung belakang. Jangan inspeksi dulu, ngadap lagi ke belakang. Nanti palpasi, pasiennya ngadap lagi ke belakang. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba sebentar ya, kita ini sedikit ya, kita ulas-ulas sedikit. Mana tahu kalian nggak paham, jadi saya mau ini sedikit ya. Mungkin boleh saya tanya sedikit, Faza, apa sih perbedaan pemeriksaan fisik antara inspeksi dan palpasi? Inspeksi adalah pengamatan visual terhadap kondisi tubuh, sedangkan palpasi adalah meraba bagian tubuh untuk mendeteksi kelainan atau struktur atau dari tubuh. Oke, kalau inspeksi melihat, kalau palpasi perabaan. Ingat ya. Kemudian Eri, apa saja tahapan pemeriksaan fisik secara umum? Yang pertama yaitu inspeksi, Hmm. palpasi, yaitu meraba, Hmm. yang ketiga perkusi, yaitu menyentuh, yang keempat auskultasi, yaitu mendengar. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah mampu menjawab. Kemudian Linda, apa pentingnya dokumentasi hasil pemeriksaan fisik? Ini juga
Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Linda. Berarti rata-rata udah pada paham ya untuk materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kalian harus melakukan pemeriksaan lanjutan fisik ya, di mana Ibu memiliki kasus dari masing-masing. Ada kasus yang pertama itu kasus pneumonia. Nah, nanti di sini Ibu akan membuat kalian 3 kelompok ya, 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1 ini membahas kasusnya tentang pneumonia ya. Pneumonia itu kasus pneumonia. Tuan A umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya pensiunan PNS, alamatnya Beringin di Jambi ya. Kemudian dia datang diantar oleh anaknya ke IGD Rumah Sakit Royal Prima Jambi dengan keluhan sesak napas. Tuh, sesak napas dia, batuk dia, berdahak selama 5 hari terakhir. Kemudian saat pengkajian kalian mengeluh demam, batuk, berdahak, kental, kekuningan. Itu udah jadi masalah. Oke, kemudian hasil pemeriksaan fisiknya didapatkan suhu 38,5 derajat. Nanti kalian ini Ibu bagi 3 kelompok, kalian pecahkan masalahnya ya. Kemudian kelompok kedua, asma bronkial. Kelompok 2 ingat ya, kelompok 2 ini masalahnya asma bronkial dan Nyonya B, umur 35 tahun. Ini kasusnya nanti Ibu berikan ke kalian, kalian pecahkan kasusnya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, kasus 3, tuberkulosis. Kelompok 3, dilihat, diingat. Kasusnya yaitu Tuan C umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaannya buruh bangunan. Nah, kalau tuberkulosis ini pasti ada pemeriksaan tes dahak, BTA-nya pasti positif. Suara napasnya sudah jelas. Kalau di paru ini pasti ada kelainan. Ya, kalau di asma tadi juga ada, pasti ada bunyi napas tambahan, mengi kata orang tuh. Tapi kalau kita bahasanya wheezing, ada bunyi tambahan pas lagi mengeluarkan napas, gitu. Nah, gitu ya. Itu adalah pernah dengar pasien-pasien mengi? Pernah ya? Nah, dia batuk atau pas lagi mengeluarkan napas. Itu pasti ketahuan. Kemudian kalau pasien pneumonia, itu biasanya sekret. Sekret itu apa? Dahak. Dahaknya itu banyak. Ya, ini kasusnya akan kalian pecahkan sesuai dengan format pengkajian keperawatan medikal bedah. Nah, nanti kita kumpulkan di minggu depan. Dibahas secara luas dari yang pertama ada pemeriksaan biodata dulu ya, kemudian ada riwayat, lalu pemeriksaan fisik, baru ke analisa data. Jadi itu poin-poin yang harus diamati, oke? Baik, cukup sekian. Masih ada yang mau kita bahas lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lihat dulu bagaimana kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu pemeriksaan fisik sistem pernapasan ini bertujuan untuk menilai fungsi dan kondisi paru-paru serta saluran napas, di mana pemeriksaan fisik ini terdiri dari inspeksi pengamatan untuk mendengar, melihat irama, frekuensi dan kedalaman napas ya, kemudian gerakan dinding dada, kemudian ada palpasi perabaan simetris kiri dan kanan, parameter taktilnya juga bagaimana kita getaran suaranya, kemudian ada perkusi, pengetukan, itu dilihat bagaimana resonansi paru-paru ya, kemudian ada auskultasi, pendengaran ini melalui dengan stetoskop, itu kita lihat bagaimana bunyi napasnya, bagaimana adakah bunyi napas tambahan tadi, krikel, ronci atau wheezing ya, kemudian perbandingan suara napas kanan dan kiri. Baik, pertemuan kita cukup sekian. Kemudian ini ada daftar pustaka dari materi hari ini ya. Sebelum kita tutup, Ibu ada motivasi sedikit. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar kepada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah terus mencoba, selalu mencoba, setidaknya 1 kali lagi. Jadi jangan pernah takut gagal. Sekali gagal, coba lagi. Oke? Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada stase keperawatan medikal bedah pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.